Kata Nabi, itu tidak halal bagi saya untuk menikah dengan saudarimu sendiri. Kenapa? Karena telah tetap di dalam syariat ya, bahwa tidak diperbolehkan seorang itu mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudarinya atau seorang wanita dengan bibinya. Dengan bibinya itu dilarang di dalam syariat kita. Makanya Nabi mengatakan tidak halal hal tersebut saya lakukan. Maka Ummu Habibah berkata, fa inna nuhaddath, ya, kami dapatkan berita bahwa engkau ingin menikahi binta Abi Salamah, anaknya Abu Salamah. Dalam satu riwayat namanya adalah Durrah bintu Abi Salamah. Jadi ada desas-desus yang terdengar ya, bahwa Nabi mau nikah lagi. Iya, mau nikah sama Durrah bintu Abi Salamah. Maka Nabi bertanya, bintu Ummi Salamah, anaknya Ummu Salamah? Qultu na'am. Kata Ummu Habibah, iya. Ya, Ummu Salamah ini kan istrinya Nabi juga ya. Ya, Ummul Mukminin juga. Tapi Durrah ini putri Ummu Salamah dari suaminya yang pertama, yaitu Abu Salamah, yang meninggal akibat apa itu? Luka yang beliau derita pada perang Uhud. Iya, pada perang Uhud beliau terluka dan terus bertambah parah luka itu sampai beliau meninggal beberapa lama setelah perang Uhud. Nah, maka setelah itu Nabi pun menikahi Ummu Salamah. Dengan sekian banyak drama yang dilalui, akhirnya Nabi menikahi Ummu Salamah. Nah, walaupun sempat Ummu Salamah menolak lamaran Nabi. Makanya jangan terlalu berkecil hati kalau lamaran antum ditolak. Nabi saja pernah ditolak lamarannya. Nah, jadi tapi pada akhirnya Nabi pun menikahi Ummu Salamah. Berarti Durrah ini apanya Nabi? Anak tirinya ya, anak tirinya Nabi. Ya, Durrah ini punya beberapa orang saudara. Ya, diantaranya ada yang namanya Umair bin Abi Salamah. Ya, diantaranya Salamah itu sendiri juga, anak pertama dari Ummu Salamah. Ya. Maka terdengar desas-desus ya, bahwa Nabi mau menikahi Durrah bintu Abi Salamah. Maka Nabi bersabda, innaha law lam takun rabibati fi hijri, seandainya pun Durrah itu bukan ya anak tiri saya yang berada di bawah pengasuhan saya, ma halat li, tetap dia tidak halal. Artinya seandainya pun Durrah ini saya tidak menikah dengan ibunya, ya dengan Ummu Salamah, tetap dia tidak halal bagi saya. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Durrah itu adalah putri dari saudara sesusuan saya. Berarti Nabi saudara sesusuan dengan siapa? Abu Salamah radhiyallahu anhu. Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibah. Saya dan Abu Salamah dulu disusukan oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Fala tu'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikun. Maka jangan lagi kalian tawar-tawarkan kepada saya anak-anak kalian atau saudari-saudari kalian, tidak usah lagi. Nah, Zad al-Bukhari qala Urwatu wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahabin a'taqaha fa arda'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada tambahan. Urwah berkata, Urwah ibn Zubair radhiyallahu an,
beliau memberikan keterangan tambahan. Kata beliau, Thuwaibah, ya, wanita yang namanya Thuwaibah ini itu adalah maula. Apa artinya maula? Bekas budak yang sudah dimerdekakan. Ya. Dia adalah bekas budaknya Abu Lahab yang telah dia merdekakan. Kenal Abu Lahab? Semua kenal ya? Iya, yang diabadikan dalam surah Al-Lahab. Nah, iya. Wanita ini dulunya budak, Thuwaibah, budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian dia yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang bisa kita petik di sini, ya. Bukan yang diinginkan tadi Ummu Salamah menawarkan kepada Nabi untuk menikah lagi ya. Tapi faedah yang mau dipetik di sini bahwa salah seorang wanita yang pernah menyusukan Nabi, siapa namanya? Thuwaibah. Ya, bernama Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Bekas budaknya Abu Lahab. Ya. Disebutkan oleh sejumlah ulama ahli tarikh bahwa wanita yang pernah menyusukan Nabi itu ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Yang pertama, ibu beliau sendiri, Aminah ya, bintu Wahab, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Aminah itu menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 7 hari. Kemudian setelah itu berpindah penyusuannya kepada Thuwaibah ini. Ya. Maulah Abu Lahab. Pindah kepada Thuwaibah. Sudah ya? Kemudian setelah itu beberapa lama, ya, beberapa hari ya, Nabi disusukan oleh Thuwaibah. Ya. Maka Nabi pun berpindah disusukan oleh siapa? Seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, istri dari seorang yang bernama Al-Harith As-Sa'di. Tayyib. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad juga, tapi tidak disebutkan namanya. Wanita ini sempat menyusukan Nabi. Wanita ini adalah ibu susuan dari Hamzah, pamannya Nabi. Jadi Nabi dengan Hamzah itu ya disusukan di Bani Sa'ad, di kabilah Bani Sa'ad, ya, tapi ibunya berbeda. Ya, tapi ibunya Hamzah ini pernah menyusukan Nabi juga. Kapan? Ketika Nabi berada di bawah pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Seperti itu. Jadi Nabi dengan Hamzah itu saudara sesusuan juga. Ya, padahal dia adalah paman beliau sendiri. Begitu ya? Kemudian Nabi dengan Abu Salamah saudara sesusuan juga, karena sama-sama disusukan oleh siapa? Thuwaibah itu tadi. Bisa dipahami? Nah, baik, berikutnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa rawa Ibnu Ishaq an nafar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lah, ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Qala na'am, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a laha qusur asy-Syam
wasturdi'tu fi bani Sa'ad bin Bakr fabaina ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman lana id atani rajulani alaihima thiyabun baydun bitistin min dhahabin mamlu'un thalja. Tayyib. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang dirimu, yakni ceritakan kepada kami kisah-kisah masa lalumu di masa kecilmu. Maka Nabi mengatakan, iya, saya ini adalah buah dari doa ayahku Ibrahim. Maksudnya ayahnya Ibrahim, yakni kakek buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim masyhur dalam doa beliau minta kepada Allah, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada saya keturunan yang salih. Maka nabi-nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah berlalu ya. Maka kata beliau, saya ini adalah salah satu dari buah doa ayahku Ibrahim. Wa busyra Isa, dan saya ini adalah orang yang telah diberikan berita gembira oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini yang disebutkan dalam surah As-Saff ya. Ya bani Israil, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, saya adalah utusan Allah kepada kalian. Saya membenarkan syariat yang telah datang sebelum saya. Wa mubasysyiran, dan saya sekaligus memberikan berita gembira bi rasulin, akan terutusnya nanti seorang rasul di belakang hari, mim ba'di, sepeninggal saya, kata Nabi Isa. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad. Ya, maka beliaulah berita gembira yang telah diberitakan oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wara'at ummi hina hamalat bi, dan ibu saya ketika beliau menghamilkan saya pernah bermimpi. Beliau melihat telah keluar dari diri beliau nurun, cahaya, adha'a laha qusur asy-Syam, yang mampu menerangi apa itu? Istana-istana negeri Syam. Ya. Kemudian kata beliau, ini sudah berlalu ya pada pertemuan kemarin, di antara yang terjadi di malam sebelum lahirnya beliau itu, Naam Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi melihat ada cahaya yang keluar dari perut beliau, yang cahaya itu sangat terang sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. Kemudian kata Nabi, wasturdi'tu fi bani Sa'ad bin Bakar, dan saya dulu ketika kecil disusukan di tengah keluarga Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar. Yang beliau maksudkan di sini, di keluarga Bani Sa'ad bin Bakar itu adalah keluarga siapa? Halimatus Sa'diyah. Ini ibu susuan Nabi yang keberapa? Yang ketiga ya. Dan ini disebutkan kisahnya oleh sebahagian ulama ahli tarikh.
Halimatus Sa'diyah itu pernah mengisahkan ya, bagaimana proses beliau itu menyusukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan orang yang paling lama menyusukan Nabi dan mengasuh Nabi ya, itu adalah Halimatus Sa'diyah ini. Halimah As-Sa'diyah. Tayyib. Dikisahkan oleh Halimatus Sa'diyah sendiri bahwa ketika ya kami ini adalah keluarga yang kurang mampu dari Bani Sa'ad bin Bakar ya. Suaminya bernama Al-Harith dari Bani Sa'ad juga. Naam, mereka hidup dalam kekurangan ya, dia memiliki beberapa orang anak dan kampung Bani Sa'ad itu adalah kampung yang sangat tandus. Katanya saya punya beberapa orang anak dan ada seorang bayi yang masih saya susukan juga, kata Halimah. Dan bayi itu ya, bayi kami itu jarang sekali kami tidur karena tangisannya. Kenapa? Dia selalu menangis di waktu malam karena kelaparan. Kenapa? Karena ASI yang dimilikinya itu tidak mencukupi untuk bayinya tersebut. Sementara dia masih punya beberapa orang anak kecil-kecil juga. Katanya kami punya beberapa ekor kambing. Tapi ya tidak menghasilkan susu. Kenapa? Karena kekurangan makan juga. Ya, tidak banyak menghasilkan susu karena ketika itu orang Arab itu menggembala kambing atau beternak kambing itu bukan hanya mengharapkan dagingnya ya, tapi lebih kepada susu yang dihasilkannya. Tapi itu pun katanya kambing-kambing kami tidak menghasilkan susu, maka ya berada di atas kesulitan. Dan kata Halimah, dari kebiasaan orang di kampung kami itu, dari Bani Sa'ad, itu mereka sering berombongan keluar ke kota mencari anak susuan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil upah dari anak susuan itu. Begitu. Jadi dia mendapatkan upah, digaji terus. Ya, setiap bulan kah atau setiap pekan ya dari orang tua bayi yang dia susukannya itu. Maka kata Halimah, suatu ketika saya bersama suami saya dan rombongan orang-orang wanita-wanita yang punya ASI ya keluar dari perkampungan Bani Sa'ad menuju ke kota Mekah. Tujuan kami adalah mencari anak susuan. Nah, padahal kalau kita mau pikir, bayinya saja kelaparan tidak pernah tidur karena ASInya tidak mencukupi. Tapi katanya saya bertawakal kepada Allah dan berharap kebaikan. Iya. Karena kalau tidak keluar pun mencari anak susuan, ya mereka mau makan apa? Harus ada upah yang dia dapatkan dari menyusukan anak. Maka dia nekat keluar bersama dengan suaminya. Katanya kami mengendarai seekor keledai betina, atan namanya ya. Dia seekor keledai betina yang kurus dan lemah karena kurang dikasih makan. Sehingga katanya saya adalah orang yang paling terbelakang dalam rombongan, selalu tertinggal. Ya, selalu tertinggal dari rombongan tersebut. Nah, kenapa? Karena ya kendaraannya tidak memadai. Sampai ketika kami tiba di kota apa? Di kota Mekah. Naam. Ya. Orang-orang sudah mencari anak susuan. Ya, sementara Halimah sendiri terlambat.
karena masih di belakang dia. Orang sudah sampai semua di kota, sudah mencari anak yang bisa disusukan. Halimah masih di belakang, tertinggal. Dan katanya bayi Muhammad itu, ya, bayi Muhammad yang ketika itu masih disusukan oleh Thuwaibah, naam, tidak ada dari kawan kami yang mau menerima anak tersebut. Alasannya apa? Fa innahu yatim. Dia adalah anak yatim. Sudah mati bapaknya. Iya kan? Kalau anak yatim siapa yang mau terima? Dia mau bayar pakai apa nanti? Ya, kita bisa menyusukan gratis. Ya, kerja bakti saja. Kan begitu ya? Makanya tidak ada yang mau terima, termasuk Halimah sendiri ketika tiba di Makkah. Tidak ada lagi anak yang didapatkan kecuali bayi Muhammad ini. Ya, ditawarkan oleh kakeknya, dia sendiri menolak. Kenapa? Yatim. Cari yang lain saja. Tapi sayangnya kata Halimah, setelah mencari seharian di kota Makkah, tidak ada lagi karena sudah diambil sama ya kawan-kawannya. Akhirnya Halimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, ya, saya tidak ingin kembali ke kampung kita dalam keadaan tidak membawa anak susuan. Maka lebih baik kita kembali ke bayi yang yatim itu tadi. Iya, ayo kita kembali saja, cari itu bayi yang yatim itu saja. Itu saja yang kita terima. Dan saya berharap Allah memberikan keberkahan di baliknya. Nah, maka kata suaminya, iya, ya, mudah-mudahan apa harapanmu itu tidak meleset. Ya, kita harapkan keberkahan di baliknya. Mari kita kembali. Maka kembalilah berdua ini untuk menerima bayi yang yatim itu tadi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Halimah, ketika saya pertama kali memangku, ya, meletakkan anak itu di atas pangkuanku, tiba-tiba terjadi keajaiban. Apa itu? Ketika saya letakkan dia di pangkuanku, payudara saya yang sebelumnya itu kering dari ASI tiba-tiba berisi penuh. Dan saya langsung menyusukan anak itu seketika itu pula sampai dia kenyang. Ya, maka ini adalah keberkahan yang pertama yang dirasakan oleh keluarga Halimah ketika apa menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya. Nah, maka kata Halimah, ya, karena hari sudah hampir petang, maka kami pun ya meminta izin membawa bayi tersebut ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Sementara orang semua sudah pulang. Ya, sudah duluan, ya, unta-unta mereka dan keledai mereka sudah jalan lebih dahulu. Halimah belakangan. Tapi terjadi keajaiban yang kedua. Apa itu? Tiba-tiba keledai yang kami tunggangi ini, yang sebelumnya kelaparan dan lemah, ya, bisa berlari begitu kencang dan melewati semua, ya, kawan-kawan kami yang jalan lebih dahulu tadi. Ya. Atau lari berapa kilometer per jam. Yang jelas dia bisa mendahuluinya semua. Langsung kuat ini keledainya. Baik. Kemudian katanya ketika kami tiba di rumah, terjadi keajaiban yang ketiga. Apa itu? Ketika suami saya Al-Harith, ya, datang memeriksa kambing-kambing kami yang ada di kandang, tiba-tiba dia mendapatkan, ya, kambing-kambing itu semua penuh dengan susu. Padahal ketika itu musim paceklik, kemarau panjang, ya, dan kampung kami adalah kampung yang paling tandus, dan tidak ada seekor hewan pun ketika itu di daerah kami yang menghasilkan susu. Tidak ada, kecuali kambing-kambing kami saja.
Nah, maka katanya suami saya pun memerah susu kambing-kambing tersebut dan memberi minum kepada anak-anak kami yang menunggu, yang sudah kelaparan, menunggu seharian. Ya, maka kata Al-Harith, wahai istriku, wahai Halimah, ya, sepertinya anak yang engkau ambil itu adalah anak yang mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita. Iya. Jadi benar-benar dirasakan keberkahan setelah dia menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Halimah, sejak itu kehidupan kami semakin baik, semakin bertambah baik, ya, dengan keberkahan demi keberkahan dari Muhammad. Sampai katanya tidak terasa saya telah menyusukannya hampir 2 tahun. Sementara kontrak dengan orang tuanya, ya, dengan keluarga Nabi itu hanya menyusukannya selama mengasuh dia selama berapa? 2 tahun saja. Ya, teken kontraknya sudah seperti itu. Ya, 2 tahun. Maka katanya sudah tiba waktunya untuk kami kembalikan Muhammad kepada keluarganya, dalam keadaan kami masih sangat mengharapkan Muhammad tetap bersama kami. Ya, karena keberkahan yang kami dapatkan sejak mengasuh dia. Tapi mau tidak mau kami harus bawa Muhammad kembali kepada keluarganya. Maka kata Halimah, ketika itu kami pun membawa Muhammad sesuai dengan perjanjian kembali kepada ibunya Aminah, ya, ketika itu. Nah, namun setelah dikembalikan, bertemu Muhammad dengan ibunya, ya, kata Halimah, kami pun memohon kembali kepada ibunya Muhammad, ya, agar supaya apa? Anak ini tetap, ya, berada di bawah pengasuhan kami. Ya, tetap diminta lagi. Padahal sebenarnya hanya menyusukan saya. Ya, waktu paling lama menyusukan 2 tahun. Ya, itu harus dikembalikan. Baik, karena sudah selesai penyusuannya. Tapi katanya kami minta lagi. Akhirnya, ya, ibunya menyetujui. Ya, disetujui, diperpanjang kontraknya, ya. Ya, akhirnya kembali Muhammad dibawa oleh Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, sampai kapan? Sampai hampir 2 tahun lagi. Jadi umur Nabi sudah berapa? Sudah 4 tahun. Pada umur beliau yang 4 tahun terjadi keanehan. Apa itu? Ini yang diceritakan oleh Nabi di sini. Kata beliau, "Fa baina ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahiman lana." Pernah suatu ketika saya bersama dengan saudara saya, yakni saudara sesusuannya, ya, putra dari Halimah ini. Karena Halimah punya beberapa orang putra, ya, dan putri. Ya. Saya bersama dengan saudara saya di belakang rumah kami sementara menggembala kambing. Ya, kan sudah 4 tahun umurnya, ya. Ya, sudah mulai main-main di belakang rumah, sudah bisa gembala kambing. Id atani rajulan. Tiba-tiba datang kepada saya 2 orang lelaki. Alaihim thiyabun bayd. 2 orang lelaki itu membawa kain putih. Ya, atau 2 orang itu menggunakan pakaian putih. Bitistin min dhahab. Dan dia membawa 1 bejana dari emas, mamlu'un thaljan, yang dipenuhi dengan apa? Dengan es. Jadi bawa air es. Nah, bejananya terbuat dari emas. Thumma akhadhani fashaqqa batni. Kemudian 2 orang itu langsung menangkap saya dan membelah perut saya. Ya, ini bedah pertama terjadi mungkin, ya, di permukaan bumi. Nah, dia membelah perut saya. Nah, dalam satu riwayat disebutkan
Ya, saudara-saudara sesusuannya Nabi ketika melihat Nabi itu ditangkap, langsung kabur, ya, pulang ke rumah melapor sama ibunya bahwa Muhammad, ya, dibunuh oleh orang. Muhammad ditangkap, dia dibunuh sama orang. Akhirnya Halimah ini ketakutan. Ya, seperti itu. Fastakhraja minhu ilqatan sauda fatarahaha. Kemudian dua orang itu mengeluarkan dari dalam perut saya, ya, dari dalam tubuh saya itu satu gumpalan hitam, kemudian dilemparkan, dibuang. Tsumma ghassala qalbi wa batni. Kemudian keduanya mencuci hatiku dan perutku. Berarti Nabi sadar, ya, dibuat seperti itu. Ini tidak dibius. Nah, jadi keduanya mencuci hatiku dan perutku bidzalika tsalj, dengan air es tersebut, hatta anqayahu, sampai keduanya membersihkan rongga saya dengan sebersih-bersihnya. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi. Kemudian salah satu dari dua orang itu berkata kepada temannya, zinhu bi asyratin min ummati. Coba kamu timbang dia dengan 10 orang umatnya. Fawazanani bihim fawazintuhum. Maka dia pun menimbang saya dengan 10 orang dari umatku. Saya pun mengalahkan beratnya mereka. Kemudian dia berkata lagi, zinhu bimi'atin min ummati. Coba kamu timbang dia dengan 100 umatnya. Fawazanani bihim fawazintuhum. Katanya saya pun ditimbang dan saya mengalahkan mereka. Iya. Kemudian dia pun berkata, zinhu bi alfin min ummati. Coba kamu timbang dia dengan 1000 orang umatnya. Fawazanani bihim fawazintuhum. Saya pun ditimbang dan saya mengalahkan mereka. Faqala da'hu anka fawallahi law wazintahu bi ummatihi lawazanaha. Ya, satu orang berkata, sudah, biarkan dia, tidak usah ditimbang lagi. Demi Allah, seandainya kamu timbang dia dengan semua umatnya, dia akan mengalahkan beratnya semua umatnya. Baik, disebut keterangannya di sini, wa isnaduhu jayyidun qawi, dan sanad riwayat ini baik dan sangat kuat. Baik, ada beberapa versi riwayat yang menerangkan hal tersebut, dan ini peristiwa terjadi yang dikenal dengan peristiwa apa? Peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembersihan rongga beliau dari segala macam kotoran dan kejelekan, penyakit-penyakit hati dibuang semuanya. Nah, sehingga hati beliau benar-benar bersih. Ya, hati beliau benar-benar bersih. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, ya, setelah dibersihkan kemudian ditutup kembali, dan salah satu dari orang itu yang notabene dia adalah 2 orang malaikat, ya, 2 malaikat yang menjelma menjadi manusia, itu menjahit perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, mereka menjahit perut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Halimah ketika mendengarkan berita Muhammad ditangkap sama orang, dibunuh, ya, karena dilihat, wah, dibelah dadanya. Halimah langsung panik. Ya, dia cari suaminya, kemudian dia menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari beliau. Ya. Namun dia dapatkan Nabi sudah selesai pembelahan dadanya, ya, sudah sehat kembali. Nah, sudah pulih seperti sedia kala. Tapi Halimah sudah sangat khawatir, takut betul. Kata Halimah, saya pun khawatir dengan kondisi Muhammad. Takut ada orang, nanti ada orang lagi yang mau membunuh dia. Karena anggapan Halimah, ya, Muhammad mau dibunuh sama orang. Nah, karena takut, maka Halimah memutuskan Muhammad kembalikan saja kepada keluarganya.
walaupun dia masih sangat menginginkan untuk mengasuh beliau. Tapi karena takut yang sampai ada lagi yang berusaha untuk membunuh Muhammad, maka Nabi pun dikembalikan kepada siapa? Kepada ibunya. Maka kembali pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibunya Aminah. Selama berapa tahun? Selama sekitar 2 tahun lamanya. Di usia Nabi 6 tahun ibunya meninggal. Nah, ibunya meninggal. Kemudian pengasuhan beliau diambil alih oleh siapa? Diambil alih oleh kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, selama kurang lebih 2 tahun juga. Kemudian kakek Nabi meninggal. Kemudian sebelum meninggal, kakek Nabi itu berpesan kepada Abu Talib, salah seorang paman Nabi, berpesan bahwa putraku ini saya serahkan pengasuhannya kepadamu, dan rawat dia sebagaimana engkau merawat putramu sendiri. Dan Abu Talib ketika itu, dari seluruh saudara-saudaranya, Abu Talib itu adalah orang yang paling lemah ekonominya, dan paling banyak anaknya. Nah, makanya banyak dari paman-paman Nabi itu yang sepupu-sepupu Nabi dari Abu Talib, seperti Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Uqail bin Abi Talib. Kemudian ada siapa yang wanita itu? Saudara Ali, saudarinya Ali, Ummu Hani. Ummu Hani. Alhamdulillah semuanya masuk Islam. Jadi banyak sepupu-sepupu Nabi di situ. Tapi disebutkan bahwa Abu Talib itu sangat menyayangi Nabi karena amanah dari ayahnya Abdul Muttalib, sehingga dia perlakukan Nabi sama dengan anak-anaknya yang lain, bahkan lebih. Dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dia mencintai anak-anaknya yang lain, bahkan lebih. Seperti itu. Maka Nabi pun diperlakukan dengan sangat baik. Tapi namanya dia hidup di tengah keluarga yang kurang mampu, lemah ekonominya Abu Talib ini, dan dia banyak anaknya, maka Nabi pun ketika itu harus membantu bekerja, begitu ya. Nabi bekerja sebagai penggembala kambing, menggembalakan kambing orang-orang Madinah, orang-orang Makkah, untuk mendapatkan upah daripadanya. Namun itu sebenarnya bagian dari proses, bagian dari proses penempaan. Nabi ditempa untuk menjadi seorang pemimpin umat di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan menggembalakan kambing. Karena dikenal, kambing itu adalah binatang yang sangat rewel untuk digembalakan. Manja, rewel, menjengkelkan. Begitu ya. Kalau digembalakan, beda kalau diternakkan dengan di kandang saja, itu tidak terlalu rewel dia. Tidak bisa bikin apa-apa soalnya. Tapi kalau digembalakan, itu yang agak rewel kambing itu. Makanya butuh kesabaran dalam menggembalakan kambing. Nabi pun diarahkan oleh Allah untuk berprofesi sebagai penggembala kambing. Itu sebenarnya proses melatih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Menjadi pemimpin umat. Bahkan disebutkan oleh Nabi, ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya illa kana ra'iyal ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan para nabi kecuali semuanya diutus sebagai penggembala kambing, pernah menggembala kambing. Semua nabi. Masih ingat kisahnya Nabi Musa? Dia bawa tongkat kan kemana-mana.
Ketika Allah bertanya, "Matil kabiyaminika ya Musa?" dalam surah Thaha. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Musa, ya, ini adalah tongkat saya. Untuk apa tongkat itu? Ya. Atawakka'u 'alaiha. Saya bertelekan dengannya, bersandar dengan tongkat tersebut. Ya, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, wa ahussu biha 'ala ghanami, dan saya gunakan untuk ahussu. Sebagian menafsirkan ahussu itu menghalau kambing-kambing saya. Ya, sebahagian juga menafsirkan tongkat ini saya gunakan untuk memukul daun-daun, ya, sehingga dimakan oleh kambing-kambing saya. Ya, menunjukkan Nabi Musa itu penggembala kambing juga. Siapapun dari para nabi sebelum dia diutus menjadi nabi dan rasul, dia sebagai ra'il ghanam, penggembala kambing. Naam. Makanya bagus sekali kalau ada yang mau jadi pemimpin, jadi penggembala kambing dulu untuk melatih kesabarannya. Ya, cuma sayangnya tidak ada pemimpin sekarang yang mau jadi gembala kambing dulu, gitu ya. Nah, taib ini ikhwan, peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir setelah riwayat ini, tapi sebenarnya sama dengan riwayat yang disebutkan tadi, proses pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hanya ada penambahan-penambahan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Baik, sekira cukup dulu ikhwan apa yang bisa kita bahas di malam hari ini dari sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.